Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perihal polemik penolakan daging babi belum selesai. Yang ada justru semakin banyak narasi yang berkembang, dan diantaranya mari sama-sama kita simak dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, ada penjual mie babi. Dipersoalkan masyarakat. Si penjual bersikukuh, kami berjualan sudah dapat izin. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika ada hal yang seperti ini? Yang harus kita pahami adalah bangsa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, terdiri dari banyak suku, agama, dan perbedaan-perbedaan lain. Siapapun boleh melakukan aktivitas agamanya masing-masing, termasuk menjual selera makanan yang dibolehkan oleh agamanya masing-masing, selama tidak saling mengganggu. Betul. Yang kedua, yang kita jual ini halal dengan tidaknya dipublish terbuka, supaya si pembeli tahu mana yang haram, mana yang halal. Di Sukoharjo ini penjual mie babi, masyarakat protes, itu bagian dari kekeliruan. Nggak boleh kita melarang orang lain melaksanakan seleranya selama tidak mengganggu kita. Kalau kita merasa terganggu dengan keberadaan mie babi, kita yang kurang ikhlas menerima perbedaan. Yang tidak boleh itu begini. Yang pertama, menjual mie menu babi, di depannya itu tidak jelas ini menunya apa. Khawatir ada orang Islam yang diharamkan makan itu nanti masuk. Makanya kalau di tempat saya di Kota Batam, setiap ada penjualan tidak halal seperti babi, pasti ada tulisan non halal, jelas. Jual B2, B1, maksudnya babi dengan anjing ya. Warung BPK, babi panggang karung, jelas di depan tuh ada tulisannya non halal. Kalau kita masuk ke rumah makan itu, mungkin karena kita tidak membaca tulisan itu ya, dia langsung ngasih tahu, Pak, di sini non halal. Artinya kalau penjual menu non halal itu beritahu secara terbuka, ya nggak apa-apa. Kita Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Begitu juga, silahkan kau jual mie babi. Yang penting jangan ganggu masakan kami. Artinya saudara, Indonesia ini milik bersama. Terhadap saling menyalahkan, saling mengganggu agama lain. Saya jujur saja, hanya rindu dengan zaman Soeharto. Tidak ada ribut-ribut agama, tidak ada ribut-ribut jualan babi, jualan kambing, jualan anjing. Enggak ada ribut-ribut mendirikan rumah ibadah, gereja, masjid, kubur, dan lain segala macamnya. Tapi setelah era zaman sekarang katanya reformasi, kok sesama kita saling menyalahkan. Mari kita jaga persatuan NKRI. Damailah bangsaku. Bapak Ibu dan teman-teman semua, memang aksi penolakan warung mie babi tepi sawah itu bukan sekedar narasi biasa disampaikan ya, bahkan sudah diwujudkan dalam beragam aksi. Di antaranya pemasangan spanduk di sepanjang jalan yang ada di sana. Itu ada sekian banyak spanduk yang kemudian di dalamnya termuat narasi stop penjualan daging babi ataupun sesuatu yang dipandang non halal di situ. Alasannya lagi-lagi adalah perihal merasakan resah perihal adanya jualan daging babi di wilayah itu. Lalu kemudian yang kedua, seperti yang viral pada beberapa hari yang lalu, akses yang kemudian menuju tempat warung mie babi tepi sawah ini bahkan ditutup Bapak Ibu. Tutupnya dengan apa? Tumpukan pasir dikasih di tengah jalan. Jadi ini kan sudah niat sekali ya, bikin spanduk sudah niat sekali. Tutup jalan pakai tumpukan pasir juga niat sekali. Nah, inilah yang kemudian menjadi keprihatinan, dan puji Tuhan ya, sampai hari ini justru
Dengan adanya penolakan seperti ini, yang terjadi akhirnya perihal daging babi ini menjadi sangat populer sekali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan luar biasa tadi penjelasan dari Bapak ini mengutarakan perihal Indonesia itu bukan milik satu kelompok. Indonesia itu bukan milik sebagian orang, tapi milik bersama dengan segala kekayaan keberagaman yang ada di dalamnya. Karena itulah kita ada Bhinneka Tunggal Ika, karena kita ya beragam. Tidak semua sama. Jangan dipaksakan untuk menjadi sama. Yang perlu seperti dalam Pancasila menjadi persatuan Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang penting Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, oleh karena itu saya lihat kemarin itu ya kan sudah ada turun tangan dari pemerintah kabupaten ya. Jadi mereka menyampaikan aspirasi yang menjadi penengah antara aspirasi warga dengan pihak pedagang daging babi. Jadi aspirasi warga mengharapkan diganti menunya menjadi halal semua. Sedangkan pemilik daging babi juga enggan mewujudkan ataupun mengabulkan permintaan dari mereka itu. Karena resikonya kan ini bisa mengurangi konsumen. Karena kan yang selama ini datang ke sana kan jelas sekali orang-orang yang memang mengonsumsi makanan non halal. Jadi kalau misalnya begini Bapak Ibu ya. Misalnya nih ya, menunya diganti menjadi halal semua. Kira-kira itu orang-orang yang melarang mau nggak datang ke sana untuk membeli? Mau nggak mereka datang ke sana sebagai pelanggan baru karena kini ini menunya sudah halal? Mau nggak mereka? Atau jangan-jangan sebenarnya mereka nggak akan mau datang juga ke sana? Karena kan akan ada memori, oh di sini kan dulu tempatnya tempat non halal nih, nggak mau datang ke sana. Kemungkinan besarnya kan ke sana. Lalu kemudian resikonya bagaimana? Ya ditanggung oleh pemilik warung mie babi tepi sawah itu. Kan ini kan bisa berdampak kalau seandainya menunya diganti, kan konsumennya bisa saja beralih ke tempat yang lain. Nah ini kan berdampak terhadap pendapatan, dan ini bisa berdampak terhadap eksistensi dari warung itu sendiri dan juga kepada karyawan-karyawan yang bekerja di situ. Di tengah-tengah sekarang ini kita sedang membutuhkan lapangan pekerjaan yang luas. Ini ada orang berdagang lalu kemudian merekrut karyawan, ya ada orang lain malah yang minta, oh jangan ini itu dan segala macamnya. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan sekali. Oleh karena itu saya secara pribadi sangat mengharapkan ya, semoga pada akhirnya keputusan finalnya itu dari pihak yang menjual daging babi di warung tepi sawah itu tidak mengubah menunya. Dan luar biasa teman-teman, tadi saya lihat postingan mereka itu ya. Sekarang pengikut sosial media yang mereka itu bahkan sudah mencapai 10 ribuan ya. 10 ribuan. Jadi dari 1000 di bawah sekarang gara-gara viral langsung banyak sekali orang yang memberikan dukungan. Artinya apa? Dukungan bukan hanya datang dari kalangan-kalangan yang mengonsumsi daging babi, tetapi juga dari mereka yang bahkan peduli dan prihatin terhadap dinamika bertoleransi di bangsa kita Indonesia, seperti yang tadi sudah kita dengar bersama-sama dari seorang bapak itu yang juga menyampaikan keprihatinannya atas hal-hal yang seperti itu. Karena ini sebenarnya bukan masalah besar, ini sangat sederhana. Kalau dianggap meresahkan ya jangan datang ke sana, apalagi dengan situasinya dan letak dari warung mie babi tepi sawah ini tidaklah berada di tengah-tengah pemukiman warga. Jadi kalau kemudian dianggap meresahkan ya jauh daripada masuk akal. Dan sederhana lagi, biarkanlah warung itu ada di situ dengan orang-orang yang mau datang ke sana yang mengonsumsinya. Ya karena bagi Anda itu tidak halal, ya berarti jangan datang. Sebenarnya sesederhana begitu aja.